gimana caranya untuk main pick off. Ini dua game plan yang berbeda Ranger Mas. RRQ Hoshi dengan pick off, Onyx Esports dengan big fight-nya dia. Apalagi kali ini, apakah damage-nya cukup di early game Onyx Esports? Let's see into the land of Dawn. Alright, langsung menuju ke arah grand final masih tentunya untuk kali ini. Di mana RRQ Hoshi kali ini mengungguli dengan 2 poin. Oke, 2 poin sudah berhasil dikantongi oleh RRQ Hoshi dan masing-masing jungler pun bergerak langsung ke area dari purple buff-nya. Belum ada gangguan dari masing-masing roamer dari tim lawan karena mereka selamat, damai, sentosa untuk mendapatkan ke arah purple buff. Oke, Finn juga tidak mengganggu pergerakan. Finn lebih bermain dengan aman, tidak mau terlalu terburu-buru. Tapi di sisi lainnya, dari tim Onyx Esports, mereka sedikit tertinggal. Terlambat mendapatkan Little Wonder. Tapi Profesor, skin Hilda, skillnya apa namanya yang bisa ritual? Combat ritual. Silakan. Waduh, combat ritual. Silakan Profesor. Nanti kalau begitu santai saja. Oke, tenang saja. kalau gitu Profesor masih mau lanjut untuk Karena belum ada yang namanya call di sini. Shot call lebih tepatnya. Untuk melakukan inisiasi baru aja ngomong. Gak apa-apa Profesor. Ini namanya lihat Finn di depan sana. Harus menggunakan flicker. Tapi tampaknya dia mencoba untuk bertahan terlebih dahulu. Apakah berhasil digocek? Dan ternyata first blood di tangan dari Drian. Hilang sudah. Berpikiran dengan 1 buah poin kill yang sudah diamankan oleh seorang Drian. Dibandingkan dengan 1 buah flicker. Kalau aku pribadi gak tahu kenapa. Aku lebih milih ke arah flicker. Karena 1 poin kill itu berpengaruh terhadap gold Drian selanjutnya. Apalagi first blood-nya diamankan sama mid laner loh. Yes. Jadi kalau ngomongin untuk sekarang, apalagi dengan keuntungan level juga EXP dan bahkan dari segi goldnya mungkin yang akan lebih bisa dimaksimalkan. Oke, ke reset akan sedikit memakan waktu. Akankah berhasil tapi dipaksakan. Namun untuk sekarang Finn-nya mungkin punya cooldown kembali untuk bisa menghancurkan ataupun menarik lagi karena monster jungle tersebut pergi dari area tersebut karena udah nggak kondusif lagi keadaannya. Alright. Dan bahkan untuk kali ini para pemain dari tim Onyx Esports mereka membayang-bayangi pergerakan dari seorang tuan muda Albert. Tidak dilepas sama sekali dan bahkan bakal coba diadu retributionnya. R7 di depan sana. Dan kali ini R7 Wild Dragon dikeluarkan untuk menyelamatkan 1 buah retribution. Zoning out menggunakan Wild Dragon yang sangat tepat di saat yang tepat, momen yang tepat. Dan orang yang tepat. Itu dia pemegang retribution dari Onyx Esports. Dia mana? Dia adalah Suns. Langsung terkena The Way of Dragon otomatis. Cancellation untuk Turtle Pit-nya bakal free banget. Bagi teman-teman dari RRQ ditambah dengan informasi retrinya udah digunakan. Yep. Dan untuk kali ini ditarik lagi dengan Iron Hook. Berarti menunggu lagi kembali hadirnya dari Purple Buff. Dan talentnya pun sudah keluar. Finn dengan movement speednya full. Dia mau rotasi bener-bener kemanapun. Teman-teman RRQ Hoshi akan berjalan. Apalagi dia karena terlibat di sana. Alright, tapi di depan sana Sun. Duel Dragon dan Hotpoint. Down, dan tercover dengan cukup baik. Dan bahkan di sisi lain RRQ Hoshi, Keyboy, dan bahkan Fatal Link. Kali ini belum dikeluarkan 1 buah Iron Hook. Nggak lagi-lagi mengenai ke arah seorang siapapun di sana 40. Oke, sementara itu wave minion di area midnya masih akan menjadi makanan untuk Kagura. Dan juga Baxia sudah kembali hadir. Siap akan mengambil pula ke area dari Purple Buff. Tapi ada sebuah pergerakan. Iron Hook yang kembali menarik pula. Sedikit lagi MP Trista. Ada Fatal Link dibanting langsung perangkonya. Dikeroyok habis-habisan. Akankah dia bisa selamat? Karena untuk kali ini seperti Yapin yang masih berhasil kabur ke area berbeda. Tapi ternyata Masya langsung datang di bagian belakang dan juga memberikan sebuah garukan. Tapi R7 akan menjadi korban tambahan. Karena untuk kali ini udah ada pergerakan lagi yang harus hadir dari Albertnya. Dengan menggunakan Karina berusaha untuk bisa mendapatkan pemain dari Onyx Esports. Namun ternyata belum ada satupun pemain yang berhasil dia amankan. Fatal Link, Tortoise Poison, semuanya keluar. Yin yang overturn, bahkan itu adalah 4 ultimate yang bisa dibilang sia-sia untuk teman-teman dari Onyx Esports karena tidak ada korban jiwa. Hanya Finn saja di sana yang di all out dan bahkan untuk sekarang dari segi itemnya cewek sudah selesai dengan correction sight. Tapi di sisi lain Skylar sudah memiliki Steel Like Plate. Jadi untuk armor yang dia miliki 45 armor udah. Tanpa adanya embel-embel apapun seperti singkat, padat, jelas, aktual, tajam, terpercaya. Plus udah. 45 physical damage. Udah, cukup. Udah gitu aja. Udah. Alright. Tapi kalau kali ini lihat dimana turtle-nya. Maka coba diganggu Keyboy. Terlihat Fatal Link dikeluarkan di follow up damage. Bahkan berhasil mendapatkan 1. Bisa Crispy didapatkan oleh seorang Drian. 3 poin kill yang cukup membuat Drian memiliki Clock of Destiny untuk saat ini dengan cukup cepat. Wow, 1 flame shot yang begitu on point. Dan sekarang ada crossbow of tank yang siap langsung dikeluarkan begitu aja dengan Inspire. Mungkin udah langsung di pop up. Namun di saat turun belum ada sebuah pick up atau follow up damage tambahan. Tapi Skylar
Sepertinya dia punya item defense yang udah dibangun. Ya, cukup Masih banget kuat, sih. masih kuat. Belum ada win of nature, masih bisa bertahan di arah top lane. Sedangkan Finn di sana ternyata yang ditarik adalah buntutnya, bukan guritanya. Dan bahkan di sisi lain, Demonic Esports bakal coba untuk membayang-bayangi Albert lagi-lagi. Sans gak bakal ngelepasin pandangan jangkauannya, tetapi cewek di depan sana. Down in leg dan bahkan ternyata berhasil satu point kill. Gila, Bakalan basic attack yang on point membuat orang cewek ter-take down dari top lane. Gak cuma basic attack, dia langsung flick out ke arah belakang agar menghindari damage yang berlebih dari turret. Ini benar-benar out position banget dari ceweknya. Apalagi dengan keadaan dimana dia udah gak punya lagi yang namanya Needles of Flowers. Jadi gak bakal bisa lagi untuk bunny hoop ke arah samping. Karena Needles of Flowers sendiri juga memiliki cooldown yang cukup lama, di atas 10 detik. Dan loh. nge-trigger untuk dia loncatan pasifnya kan. Iya. Makanya di sini yang harus diperhatikan adalah bagaimana source dari cewek. Jangan sampai nanti dia malah kehabisan dari source skillnya. Oke, sementara Seven. itu kalau kita lihat dari arah Kyoshi kan banyak banget lock-lock hero-nya. Entah itu Chow, entah itu Franco. Apabila Iya. dia menggunakan satu di saat yang tidak tepat, waduh efeknya bakal nggak baik banget. Makanya dia bakal mainin yang namanya chain stun. Jadi siapapun yang bakal kena satu efek stun bakal di follow up dengan cepat dan kalau bisa main pick off. Jadi RRQ Hoshi nggak bisa maksimalin juga kalau seandainya mau big fight besar kayak tadi. E-boy benar-benar tidak boleh kalau seandainya nanti dia mau melakukan setup inisiasi. Tapi kalau bisa dilihat dari segi gold tidak terlalu terpaut jauh dan bahkan kalau bisa kita bilang juga Turtle kali ini agak cukup penting untuk tim Onyx Esports untuk memperkecil, untuk Celah ya? Iya, memperkecil celah gold difference supaya mereka bisa melakukan team fight. Karena posisi sekarang yang dimenangkan cuma dari Rian. Dan Rian tidak memiliki damage per second. Burst memang betul. Tapi ingat, satu kali aja dia bisa melakukan sedikit serangan Rian. Oh my God. Albert masih didapatkan. Dan bahkan Keyboy fatal dikeluarkan. Albert didapatkan 3 ngoper dan bahkan pindah. Oh, dapat ditutup oleh seorang pun. Di belakang sana Albert Flame dikeluarkan. Flame masih bisa bertahan. R7 is coming. R7 bakal coba untuk menendang siapapun di sana. Tapi nampaknya tidak mau terlalu terburu-buru. Karena tidak akan ada bisa di follow up oleh siapapun. Yap. Belum ada target juga nggak sih? Apalagi ketika melihat dari Boots yang lewat begitu aja tapi ternyata malah mendapatkan turret Pablo. Gimana Oke, Pablo? karena Sansnya pun tadi sepertinya kalah level ya Prof ya. Di saat ingin melakukan adu retribution di mana untuk Albertnya udah satu level di atas dia. Iya, makanya ditambah dengan bagaimana kali ini dari sisi itemization-nya. Aku melihat dari Albert menuju kepada Athena Shield terlebih dahulu agar tidak bisa di-meltdown oleh seorang Drian. Dan untuk saat ini Drian dengan 4 poin kill-nya masih cukup optimal, tapi aku cukup setuju dengan pemilihan dari item yang lebih dioptimalkan kepada pemegang gol tertinggi, Drian. Di mana menurut cewek bilang sudah diamankan untuk saat ini. Wow. Kalau kita boleh tarik ulur kembali. Tarik ulur. Onyx Esports melihat satu orang dari seorang Keyboy. Tampaknya ini mereka harus lebih menjaga jarak. Karena lihat, cuma Clay yang punya Purify yang dari tadi berhasil selamat. Tapi Clay ini balik lagi Saphir butuh item, butuh waktu. Dia nggak bisa stopin dengan sembarangan, nggak bisa melakukan follow up damage dengan sembarangan Pak Pulu. Yap, sementara itu untuk kali ini Skylarnya akankah langsung ditabrak oleh Sans, tapi Oke. ternyata Sans balik Belok badan dulu. berusaha untuk bisa menghancurkan satu objektif yang ada di area bottom lane. Hampir hancur dan sekarang sudah hilang dan juga ada Fataling yang kena karena beberapa orang. Kagura pun ada tapi ternyata Atlas yang malah menjadi korban utama di mana Franco pun kali ini langsung menyusul ke arah beberapa rekannya. Sementara itu untuk Drian pergi ke arah yang berbeda tapi masih dikejar oleh Albert. Udah ada lagi crossbow lane di area yang berbeda. Sementara itu untuk ceweknya mengejar langsung wah, dengan gila. ada satu lagi. Oh my god, KPH masuk ke dalam tubuh dari One. Triple kill Masalahnya- plus shutdown membuat Albert kaya raya. Itu dia, triple kill dan juga shutdown yang on point banget. Bahkan Albert benar-benar datang sebagai eksekutor. Lihat di depan sana Boots juga seolah-olah tidak mau dikasih pulang. Dan bahkan hanya dimain-mainin saja, mau benar-benar ditempel. Atau menunggu Finn seolah-olah mau melakukan all in kepada Boots. Kalau all in ke arah Boots ini bakal menjadi kerugian untuk seorang Albert. Tapi kalau mungkin all in ke arah seorang Keyboy di saat sekarang dan kalau dapat tadi ya, itu boleh. Karena team fight di Lord nggak mungkin ada Menjadi Keyboy. cancellation. Yes, tapi Clay di depan sana, Downing Light telah dikeluarkan. Fataling, berat dari hingga terdapatkan Clay down. Kira follow up damage, Skylar is coming. Dan bahkan yang di depan sana belum melakukan satu buat Way of Dragon masih coba ditahan dan tertarik tasnya. Terlalu besar yang ditarik dan bahkan membuat kerugian untuk tim RRQ Hoshi ketika ada Lord. Kenapa RRQ Hoshi selalu mendapatkan kerugian ketika Lord muncul, Profesor? Bisa dibilang ini bisa jadi satu sebuah apa ya, miscommunication. Atau bahkan tadi nggak ada yang lihat dari Keyboy-nya karena dia menggunakan konsil juga.
Dan ketika konsilnya up, langsung ada Fatal Link, belum ada Winter Truncheon. Jadi Clay yang biasanya menghindari dengan Purify atau bahkan Truncheon, jadi kali ini bisa langsung di-top. Oke, tapi kali ini lihat di depan sana. Masya harus mendapatkan pin. Crossbow of Tank telah keluar, tapi tidak ada terpick off sama sekali Pak Bulu. Oke, hanya Franco tadi sepertinya. Namun untuk kali ini ada efek stun yang langsung diberikan begitu saja. Kiboy! Fatal Link yang langsung aja mengantarkan Karina untuk bisa masuk ke dalam jangka rekan-rekannya. Tapi Kagura malah langsung berhasil didapatkan, tapi Bursa langsung kabur di area tersebut. R7 berusaha untuk mengejar dan Lordnya menjadi milik dari Anarkiosi. Oke, Albert lagi dan lagi. Albert berulah dengan retributionnya. Aksi tambahan membuat Albert berhasil mendapatkan satu buah Lord. Take over Lord by Albert. Ini orang benar-benar lagi on fire sepertinya. Lagi dalam kondisi yang stabil dan prima. Bahkan bisa aku bilang, dia lagi benar-benar big fight. HP-nya di bawah 30%. Fokusnya berbeda. Fokusnya ke arah yang lain. Dan bahkan Suns-nya itu dibiarin aja untuk berada di tengah-tengah team fight. Ketika retribution-nya langsung di-pop out begitu aja dan bahkan on point. Ini bisa dibilang jadi satu poin yang dilepaskan oleh Onyx Esports di game yang keempat. Karena mereka lagi megang kendali tadi barusan. Beda 3 level loh retribution. Coba level 13 berbanding level 10. Dan Immortal. Karina Immortal. Dan bahkan lihat di sini posisinya 3000 gold. Berhasil dipegang oleh seorang Anarkiosi. Turret dipecahkan oleh Skylar dari top lane. Dari bottom lane pun Lord di cover dengan cara zoning out. Tapi lihat posisi dari tim Onyx Esports. Kali ini mereka sudah kehilangan 2 turret secara bersamaan. 2 turret belum dikeluarkan karena masih ada Flea. Ditahan begitu saja. Dan bahkan terlihat ada Baxia di arah bottom lane. Suns berhasil menutup dengan tortoise sauce-nya kalau gue bilang. Oke, sementara itu untuk Suns belum mau menabrak langsung. Mereka seperti ya berpusat ke arah yang berbeda. Ada lagi yang masuk malah langsung dicek dengan bisa-bisa. Mau pergi ke arah mana Bursia langsung dikejar bisa-bisa. Tapi ternyata tidak, dibiarkan begitu saja. Freestyle dulu bos. R7 kembali berulah. Aksi tambahan membuat dia berhasil mendapatkan seorang Kiboy. Lihat gerakan tambahan dari R7. The Way of Dragon dengan satu buah flicker is on point. Dan masalahnya balik lagi sih dengan source yang udah dia miliki. Untuk 2 menit ke depan juga gak bakal masalah kalau seandainya R7 bakal langsung di jump in. Karena mau gak mau dari Onyx Esports ketika mereka mau all in ke arah R7 artinya mereka membuang banyak source skill. Ada Fatal Link, ada Yinya Overturn, dan belum tentu cewek atau bahkan Drian seorang itu cukup banget untuk bisa meltdown langsung R7-nya. Karena balik lagi R7 di sini juga covernya banyak. Ada Clay dari jauh dia bisa nembakin langsung dengan yang namanya Downing Light. Apalagi dengan itemnya R7 sendiri. Blade Armor, Immortal, Silent Robe bahkan kali ini sudah diamankan. Bakal menuju kepada Athena Shield sepertinya. Sehingga nanti Drian yang gak bakal bisa langsung instant kill kepada combo yang dibuat sama Kiboy. Alright, dan bahkan kali ini dengan item yang dimiliki dari seorang cewek, dia mampu udah bisa bertahan melawan seorang Skylar. Win of Nature. Yes, benar banget. Tapi di balik itu dia tetap respect dengan damage yang dimiliki dari seorang Albert dan juga Clay. Tapi Albert on the way sih harusnya. Wah, ada satu buah Guardian Helmet, ya kan? Apalagi dengan Ares Belt yang sudah diamankan. Ditambah dengan Clay masih belum punya Winter Truncheon. Clay ini lumayan nantang Kiboy ya lebih tepatnya. Dia selalu menantang setiap apapun. Pakai apapun, bahkan dia punya Immortal. Bisa dia beli modal Purify doang untuk saat ini dan belum punya Winter Truncheon. Padahal ketika kita ngomongin soal Hydra Defender mau gak mau untuk menghindari Fatal Link, dia butuh banget yang namanya Winter Truncheon di momentum yang krusial. Tapi memang kebetulan belum menit 15. Apakah nantinya menuju menit ke-15 akan diamankan secepat mungkin, tapi Lordnya bakal ditahan. Nih lihat, kelakuan dari Anarkios seperti biasa, tapi ada Kitspot di depan sana. Ada Kiboy, belum ada The Way of Dragon, ditahan begitu saja Suns dan bahkan satu buah blow dia The Way of Dragon, on point! Atlasnya tergigit, gak bisa bergerak cukup banyak. Satu buah down nilai Kamehameha. Moon, gak ada follow up damage, gak ada bisa diberhentikan. Tembakan cuma dipaksa, play down, tapi Moon akan menjadi orang selanjutnya yang hilang. 2 hilang, killing spree didapatkan. Dan harusnya Lord ini untuk tim Anarkios di 40. Yap, 4 melawan 3 untuk kali ini. Akankah mereka mau maju ke bagian depan karena Suns-nya tertinggal level. Poin retribution-nya pasti berada di bawah Albert untuk mengadakan kontes. Di atas kertas, Albert udah pasti akan bisa jauh lebih unggul. Overcommit, kamu terlalu komitmen. Overtime, waktu yang diberikan sama Onyx Esports di dalam boost tadi terlalu lama. Ketika Atlasnya udah ketahuan, harusnya udah mulai repositioning. Tapi Kiboy di sana bermaksud untuk melakukan sebuah inisiasi agar nanti maksain ke arah Clay-nya. Namun ternyata Clay itu hanyalah umpan dan terbukti ketika tadi Purify-nya udah di-trigger, lihat Boots-nya juga langsung jump in ke arah belakang, sprint-nya sudah digunakan. Ketika udah gak ada sprint, akhirnya Boots yang selama 14 menit pertandingan tidak bisa ditumbangkan dengan instan.
Brody dari Skylar lagi dan lagi menjadi pemicu untuk saat ini, dan Clay yang menjadi poros utama atau target operasi utama dari Onyx Esports. Tadi bilang permainannya benar-benar jadi symphony of skill-nya berjalan dengan baik. Players Gold, by Livin by Mandiri, Skylar, Albert dan R7 bisa dibilang ini unggul banget dari segi goldnya. Waduh. Oke. Masih lumayan jauh tapi Finn masih belum berulang. Lordnya bergerak, tapi kali ini lihat Sounding Light kami dikeluarkan. Keyboy SKM dapat lewat tergeser. Lihat Finn, Brodian Oh my God. No way. Pancing mania patah. Berhasil membuat seorang Keyboy down. Dan bahkan para pemain tim RRQ Hoshi, mereka coba untuk menutup pergerakan dari seorang bos dari top lane. Albert dan bahkan Skylar. Satu pancing mania. Almost mantap. Needles Flower save the day. Wah. Untungnya Needles of Flower masih dimiliki oleh One lewat Iron Hook yang masih bisa digagalkan. Tapi RRQ Hoshi berusaha untuk bisa masuk ke dalam area pertahanan dan juga menghancurkan ke arah base utama yang dimiliki oleh Onyx Esports, karena mereka sudah mulai berkumpul dengan tidak adanya satu player tumbang. Kagura berhasil untuk didapatkan. Akan KW of Dragon yang dikeluarkan, tapi ternyata tidak, karena Bunda masih lalu di bagian belakang dan ada satu player langsung dibanting begitu aja. Bahkan untuk kali ini One-One-nya menghilang dengan begitu cepatnya. Ada Tony like-nya, Way of Dragon langsung menendang dan sekarang best turret-nya hancur menjadi milik RRQ Hoshi. 1 poin kemenangan lagi dan mereka lah yang akan menjadi juaranya. Tapi ingat, RRQ